Borneo Inspirasi. Berjumpa kembali dalam Borneo Inspirasi, dialog inspirasi dari Borneo TV. Dan pada kali ini kita kedatangan tamu spesial, yaitu Ketua KNPI Kota Tarakan terpilih, Bung Andre. Siap. Selamat salam sejahtera. Siap. Bung Andre. Siap. Gimana? Apa kabar? Abangku, alhamdulillah baik. Sehat. Agak-agak pilek hari ini, agak-agak flu. Terima kasih kedatangan Bung Ketua KNPI terpilih, Bung Andre ini di gubuk kami ini, di studio kami di Borneo TV. Ya, kita akan ngobrol banyak nanti ya, seputar ya kepemudaan, tentang masalah situasi terkini dan lain sebagainya. Ya, Bung Andre, saya heran sama Anda ini kenapa memilih untuk memutuskan mengabdi di KNPI. KNPI ini kan Anda tahu sendiri, tidak ada apa-apanya di sini. Maksudnya dalam hal ya tidak ada uangnya. Ya ini sebenarnya pengabdian gitu kan. Betul ya banyak yang mengira jadi ketua KNPI ini banyak duitnya atau mencari apa di situ. Tapi apa yang memutuskan Anda untuk memilih bertarung berkonsentrasi ya sebagai pengabdi di KNPI? Ya, silakan Bung. Jadi saya ucapkan selamat pagi dulu Kanda kepada teman-teman pemirsa semua Borneo Inspirasi. Terima kasih teman-teman sudah mengundang saya di tempat yang katanya gubuk tapi istimewa sekali saya lihat di sini. Nah, Kanda izin tadi pertanyaannya kenapa memilih KNPI? Saya rasa dulu kita flashback ya Kanda, di zaman KNPI di era reformasi itu saya rasa organisasi ini sangat diperhitungkan Kanda. Betul-betul ketika jebolan kader-kader dari KNPI keluar dari demisioner lah ceritanya di KNPI itu, mereka mengisi sektor-sektor strategis di pemerintahan, di partai politik maupun ada yang berkarir sebagai pengusaha dan lain sebagainya. Jadi memang saya lihat dulu KNPI ini memang merupakan organisasi yang memiliki sentral kepemudaan di dalamnya. Nah, begitu pula di Kota Tarakan. Setahu saya mendengar cerita-cerita senior, pada saat itu Tarakan masih masuk di Kaltim. Nah, ketua pertama kita itu almarhum Kanda Dr. Yusuf SK, ketua pertama. Di zaman beliau bergening KNPI itu sangat luar biasa menurut saya. Setelah itu di zamannya Bang Yunus Abbas, di zamannya Bang Parlan, Bang Yusuf Ramlan, Bang Effendi Juprianto, terus ada Bang Mansur, Bang Haryadi Hamid, lalu yang terakhir Bang Erken Rawan. Nah jadi mungkin ada kemunduran kan, mungkin ada kemunduran, tapi menurut saya sentral dari organisasi kepemudaan hari ini tetap KNPI karena membawahi berbagai macam organisasi kepemudaan, dia mengkoordinir semua organisasi kepemudaan, dan jika organisasi ini baik, pengurusnya baik, terus orang-orangnya di dalam juga berperan aktif untuk kemajuan kepemudaan, saya rasa bergen dia kembali. Roh dia itu kembali seperti dulu lagi. Nah memang ini cuma bicara spirit saja menurut saya. Jadi Anda ini mau berkarir di mana nantinya setelah jadi KNPI ini kan? Jadi gini, track record membuktikan ya. Iya. Ya, Yusuf SK almarhum wali kota. Iya betul. Ya kan? Almarhum Yunus Abbas birokrat sejati, karirnya bagus, ya kan? Betul. Kemudian Pak Effendi Juprianto sempat menjadi wakil wali kota, ya kan? Menjadi ketua dewan juga dulu, ya. Bang Suparlan ya juga birokrat sejati gitu kan. Yang lainnya adalah politisi, kemudian pengusaha, Bang Haryadi Hamid, ketua KPU Kaltara. Nah Anda ini memutuskan apa gitu dah? Apa mau mengikuti jejak yang lain menjadi politisi mungkin atau menjadi pengusaha? Apa? Saya mendengarkan cerita-cerita kan historis daripada seluruh alumni-alumni senior-senior yang ber-KNPI. Mereka bertanya, ada salah satu pertanyaan saya ingat Kanda Bismar Golkar, ya beliau menyampaikan, Adinda ini umurnya berapa? Nah,
terus saya sampaikan, karena saya kelahiran 97, saya baru 27 tahun Oke. untuk maju sebagai ketua KNP. Wah, masih muda, masih sangat muda katanya. Nah, jadi semangat muda ini yang memberikan apa ya? Kelompok-kelompok ini kan, maksudnya kelompok muda umur 19 sampai 30 tahun itu punya spirit yang berbeda dari 30 sampai 40 tahun menurut saya. Spiritnya berbeda sekali. Nah, ketika Kanda bertanya orientasinya apa ke depannya? Berpolitikkah atau sebagai penyelenggara kah atau sebagai birokrat sejati atau pengusaha begitu kan ya? Menurut saya mengalir saja. Tapi insting-insting politik kayaknya cukup kuat kan dah. Ibaratnya politik mungkin jalan yang mungkin akan dipilih bisa gitu ya jadi. Bung Andre ya. Itu tergantung partai mana yang menggandeng. Ya, tapi arahnya sudah jelas nih politik ya. Mengapa di politik? Apakah pengen menjadi superhero, ya kan, merubah segala tatanan gitu kan, ataupun hanya untuk mengumpulkan pundi-pundi saja gitu kan, ataupun hal-hal lain, mungkin apa alasan di politik? Jadi bentuk pengabdian itu banyak kan ya. Ya. Maksudnya tempat kita mengabdi itu banyak sekali dan salah satunya orientasinya itu berpolitik. Ya. Puncak dari pengabdian itu kan menurut saya eksekutif, dan eksekutif itu ya pasti berpolitik. Ya, banyak teman-teman yang sampaikan kenapa tidak jadi ASN saja, itu kan mengabdi juga, lalu tidak menjadi pengusaha, lalu jiwa sosialnya tinggi dan Jalannya kali ya. ya mungkin itu jalur yang bisa kita lakukan, tapi menurut ideologi dan pemahaman saya kekuatan terbesar itu ketika kita ingin melakukan sesuatu, mengabdi kepada masyarakat, kita harus terjun di politik. Saya salut Anda mengatakan bahwa saya mau terjun di politik. Tidak banyak yang bisa mengatakan itu ya, Bung Andri. Tapi kalau pada kenyataannya saat ini pemuda kita juga malah ogah-ogahan terjun di politik. Mungkin ya, kalau kita melihat persentase pada saat daftar calon tetap kemarin ya, pada pemilihan legislatif misalnya, jarang sekali pemuda yang bahkan kurang lebih 20-30% pun tidak ada porsi pemuda di legislatif. Nah, apakah di KNP ini menjadi salah satu visi Anda untuk mengembangkan bagaimana pemuda bisa berperan aktif di politik? Ya, jadi karena mungkin koreksi ya, ada beberapa senior-senior yang memang ya saya rasa luar biasa dan mereka juga panutan-panutan saya dan masih muda-muda semua. Salah satu fraksi PKB itu saya kenal semua. Fraksi PKB itu ada Al Razali, terus ada Randi Ramadina. Ini jelas ini. Wah, belum. Jangan. Oh, belum ya. Oke. Nah, terus ada setidaknya yang lebih dekat mungkin ya. Dari yang Anda sebut itu mungkin pernah berguru atau berkomunikasi paling intens lah ya. Sensitif kah kalau sebut nama? Nggak apa-apa sih ya, langsung aja nggak apa-apa. Nah, jadi yang saya sebutkan itu anak-anak muda di legislatif kan dah. Jadi anak muda di legislatif hari ini tuh lumayan banyak di gedung DPRD Kota Tarakan, tapi saya mau tantang mereka semua kan dah. Bentuk tantangan saya, apakah tahun ini Perda Kepemudaan bisa clear? Itu yang pertama. Karena sampai saat ini belum ada ya? Belum clear. Oh, belum clear. Jadi, tapi sempat diajukan? Sudah di zamannya Bang Eri udah diajukan, tapi belum clear entah apa dan lain sebagainya lah permasalahan kenapa tidak bisa clear. Nah, jadi isi Anda bagaimana clearnya peran Perda Kepemudaan? Jadi Anda bilang berapa banyak sih legislator lah di Sudirman situ di gedung DPRD ya. Saya sebut, enggak apa-apa nih ya. Enggak apa-apa. Bang Adiansa ada. Adiansa, oke, PKS. Ya, terus itu tadi tiga anggota fraksi dari Randi, PKB. Salih dan Rahmat. Ya. Terus ada Bang Muhammad Sapri. Demokrat ya. Abang andalan saya Hiatul Rahman Chani, masih muda juga. Ya. Terus ada siapa lagi ya? Siapa lagi ya kira-kira? Masih banyak menurut saya kan dah. Cuma memang hari ini yang saya lihat
Oh, Bang Harjo Sulaika. Ah, ya soalnya dari Pak. Hampir saya lupa Hampir dikutuk saya. lupa. Awas, hati-hati Bang Harjo nanti menonton. Hampir lupa ya. Salah Oke. satu mentor saya juga maju di Oke. GNPI. Ya. Terus ada siapa lagi? Banyak lah ya, karena menurut saya yang masih usia-usia muda dan peduli Oke, dengan langsung saja. Mungkin nggak di tangan periode sekarang 2004-2009 ini mereka akan golkan itu perda kepemudaan. Dan seperti apa sebenarnya perda itu sebenarnya? Saya belum tahu juga. Jadi Ternyata saya baru tahu ini ada rencana Jadi itu. Nah, bentuk keyakinan saya itu bakalan diketuk karena komposisi pengurus ya dari KNPI itu bisa memfollow up kembali karena pengurus-pengurus ini punya kedekatan yang cukup persuasif lah dengan semua senior-senior yang ada di DPRD. Nah, jadi melalui mereka juga teman-teman pengurus bisa berkomunikasi kembali lebih intim lah dengan teman-teman di legislatif. Dan pertanyaan kedua, apa sih bentuk perda itu? Sebenarnya Iya. satu kan dah, saya belum tahu banyak. Oh, Karena itu dikelola oleh zamannya Bang Erik. oke. Nah, dan narasi-narasinya belum saya tahu banyak. Yang jelas semua berkaitan dengan kegiatan kepemudaan, Ya. program kepemudaan lah, yang gambaran umumnya aja. Apa yang dilakukan kepemudaan nantinya di Kota Tarakan. Nah, Oke. perda-perda itu yang mengatur. Tapi secara rincinya saya belum tahu juga. Nanti Oke. ini kan kami akan RDP lagi dengan DPRD Kota DPRD. Tarakan. Jadi Oh, bisa oke. lebih terbuka komunikasi. Oke. Begitu kan Oke, aku. baik, luar biasa. Oke, ini juga yang menarik ini. Anda mengatakan bahwa kurang atau ya mudah-mudahan kepemudaan itu bisa terfasilitasi dengan adanya perda tersebut. Sementara kita melihat fenomena yang ada bahwa sekarang kok terlihat KNPI ini tidak menjadi idola bagi sebagian pemuda di Kota Tarakan. Oke, mungkin hanya sebagian. Kalau kita melihat ya pemuda-pemuda sekarang, terutama kalau dikategorikan pemuda sekarang itu adalah kategori generasi Z ya, Gen Z. atau Gen Z gitu kan. Sementara Gen Z kita saat ini di tengah banyaknya arus informasi, kemudian pengaruh-pengaruh budaya yang negatif ya, katakanlah sekarang banyak yang terlibat kekerasan, perkelahian gitu kan. Masih aja sebenarnya ini sebenarnya persoalan klasik. Kemudian lebih diperparah dengan kondisi di mana judi online merajalela gitu kan. Nah, dan kurangnya minat menjadi ya melek finansial ya, tiba-tiba banyak saja genzi-genzi yang punya utang pinjol di mana-mana gitu kan. Nah, ini apakah salah satu visi Anda mungkin atau apa yang Anda perbuat sebagai ketua KNPI terpilih nanti? Karena tanggung jawab sosial juga Betul, penting loh betul ya. sekali. Silakan mungkin. Jadi sebelum saya maju kan sebelum saya maju, saya juga berpikir hal tersebut. Ketika saya maju dan menang, apa yang akan saya lakukan? Itu menjadi beban moral lah buat saya. Lalu kami melakukan riset sebelum menyatakan sikap maju. Kita lakukan riset dulu nih. Ada beberapa kelompok lah yang saya panggil dan sebagai tim juga pada saat pemenangan kami riset. Jadilah sebuah karya tulis ilmiah yang kami namakan Blueprint KNP Baru Tarakan Maju. Itu sudah kami store dengan Disputpora kemarin, dan gambaran umum dari blueprint itu dia bercerita tentang kondisi anak muda Tarakan saat ini. Jadi kesimpulan dari riset tersebut, banyak kegiatan-kegiatan yang tidak produktif yang masih dilakukan oleh sebagian besar anak muda Tarakan, dan kegiatan tidak produktif itu ya yang seperti Kanda sebutkan tadi, salah satunya judi online, game mobile. Sebenarnya itu tidak masalah, tapi kalau sudah terlalu akut kan tidak produktif juga nih Ketagihan. anak-anak ketagihan. Ya. Boleh game online tapi ya sekali-sekali gitu ya. Lalu masih banyak kegiatan tidak produktif lainnya, dan itu berdampak kepada tingkat pengangguran di Kota Tarakan. Itu semua kami kaji. Lalu apa solusinya? Apa yang kita harus lakukan? Ketika kita di KNPI, banyak yang akan kita lakukan. Yang pertama program jangka panjang, lalu program jangka menengah dan jangka pendeknya. Nah, jadi per triwulan, terus per semester, terus
per tahun. Oke. Ya. Jadi dalam 1 tahun kita akan merumuskan sebuah program jangka panjang yang salah satunya untuk menurunkan tingkat penganggurannya apa sih yang akan kita lakukan. Nah, kita akan membuat MOU dengan BLK, lalu kita akan membuat MOU dengan berbagai perusahaan yang ada di Kota Tarakan. MOU itu bertujuan untuk memberikan rekomendasi kepada anak-anak yang telah difilter oleh KNPI. Jadi kami menginginkan penjaringan ke bawah teman-teman di bidang kepemudaan itu, penjaringan ke bawah kepemudaan dan ketenagakerjaan, penjaringan ke bawah melihat situasi anak-anak yang masih menganggur, permasalahannya seperti apa. Pengangguran masih tinggi. Pengangguran. Ya. Lalu kita lalu kita bisa bina, dan bentuk pembinaannya ini berbagai macam. Entah dia mau masuk di sektor K3, masuk di bidang sesuai dengan jurusannya di SMA. Yang jelas teman-teman bisa memfasilitasi, memfilter, menjaring bagaimana caranya anak-anak ini bisa berkompetensi dalam rekrutmen di sebuah perusahaan. Oke. Nah, rekrutmen itu nantinya KNPI akan memberikan rekomendasi, dan rekomendasi itu bisa menjadi kekuatan. Oke. Nah, bagaimana itu bisa menjadi kekuatan? Nah, itu nanti kita cari jalannya. Oke, kita lihat ya. Saya tunggu juga nih ya. Dalam 3 tahun apakah mampu Anda Insya Allah ada. melaksanakan itu ya? Ya, setidaknya adalah hal yang nanti berdampak begitu kan ya. Lalu ada juga hal yang menjadi pertanyaan teman-teman itu berkaitan dengan kerjasama dengan OPD-OPD yang ada. Lalu saya sampaikan begini ke beberapa OPD. OPD itu silakan bekerja sama dengan KNPI. Bentuk kegiatan apapun silakan kerjasama dengan KNPI, karena kami punya jaringan untuk memberikan komunikasi ini ke bawah, ke OKP-OKP yang ada. Nah, jadi saya juga menginginkan nantinya ketika sudah dilantik, kegiatan ini berjalan, semua aman, semua didukung lah ya dari. Bung Andri sampaikan tadi. Iya. Cuman pasti ada tantangan. Ya kan, ada ganjaran. Gak usah lah begini. Apakah Anda tidak takut dicap sebagai KNPI ini stigma negatifnya dari dulu masih banyak yang mengatakan bahwa pemain anggaran lah. Ya. Anda mendapatkan dana hibah dari Pemkot, pemain anggaran dengan dikasih anggaran sekian ratus juta dari pemerintah kota, ya. Kemudian bisa juga mendapatkan anggaran ketika minta kepada swasta atau pemerintah kalau ada kegiatan. Ya, stigma ini bagaimana menurut Anda? Apakah Anda tidak takut dicap seperti itu? Karena ini udah bukan barang yang baru lagi sebenarnya, dari dulu sebenarnya KNPI. Itu tantangannya. Nah, apa tantangan-tantangan itu yang mungkin Anda akan lakukan untuk solusinya? Jadi memang ketika kita bicara dana hibah untuk KNPI itu kan hal yang memang cukup sensitif nih. Mungkin kita bisa dikatakan yang seperti Anda tadi sampaikan, memainkan anggaran dan lain sebagainya. Jadi saya rasa perahu yang besar saya bawa ini, dan saya berikan tanggung jawab masing-masing di setiap bidang masing-masing, dan saya rasa kalau Anda melihat komposisi saya akan kaget-kaget juga siapa saja isi-isinya. Ya masih jadi rahasia nih kayaknya. Iya, masih jadi rahasia. Saya tunggu juga nih ya. Tapi tunggu saja kan. Yang jelas punya bergen lah di masyarakat. Jadi bicara politik anggaran ini, menurut saya ketika program itu bisa berdampak, kenapa tidak? Jadi walaupun berapapun lah ya kisarannya, yang setahu saya hari ini untuk hibah KNPI di Kota Tarakan 200 sampai 300 juta per tahun. Cukup nggak tuh? Ya, karena 1 tahun 200-300 juta untuk berkegiatan. Nah itu. Ya mungkin ya. Kepala daerah kalau ini mendengar podcast ini ditambahin lah ya. Jadi kalau 200-300 juta dipakai secukupnya seadanya, ya mungkin bisa cukup. Tapi dengan bergen program kerja yang kami berikan nantinya, ya saya rasa kalau misalnya kebijaksanaan kepala daerah,
ya bisa lah tambah-tambah PR itu. sedikit. Ya. PR. Cuma saya kan Ya. begini. Untuk anggaran itu nggak kita cari di pemerintah aja. Ya. Banyak tempat lah kita bisa cari anggaran yang jelas. Oke. Sama-sama kita punya kepentingan untuk masyarakat yang Oke. besar. Saya penasaran nih dengan komposisi KNPI Anda. Kemarin banyak juga yang mengatakan bahwa stigma KNPI ini lagi-lagi. Orang yang sudah berusia 40 tahun, 50 tahun, yang notabene Komite Nasional Pemuda Indonesia, tapi masih aktif di KNPI. Ini bukan hal yang baru sebenarnya dari dulu kita dengar gitu kan. Nah, ini bagaimana Anda menanggapinya ya? Apakah tetap akan mempertahankan generasi-generasi yang sebenarnya iya, kita tahu mereka sangat hebat, mereka sangat luar biasa. Cuman kalau di sisi usia gitu kan, kenapa masih aktif di KNPI gitu kan? Nah, kalau Anda mengatakan Anda kelahiran 97 tadi berarti masih 27 tahun ya. Nah, itu kan sangat bagus sekali ya. Berarti di usia pemuda itu masih masuk gitu kan. Tapi bagaimana dengan yang sudah 35 tahun, 40 tahun dan ini selalu menjadi kritik di masyarakat. Ini KNPI kenapa isinya orang tua semua? Silakan bagi tanggapannya, Bung. Ya, kalau yang sebelum-sebelumnya saya tidak tahu kan, saya tidak terlibat di situ. Tapi yang bisa saya pastikan, wakil ketua bidang saya rata-rata umur 24 sampai 28 tahun. Tidak ada yang di atas 30 tahun. Tapi kalau misalnya ada yang merengek ke Anda usia sudah 35 mau jadi pengurus KNPI, Anda terima nggak? Bingung juga kan? Tergantung ini. Kalau salah saya nih ya sudah mau kepala 3 ini kan, sudah kepala 3 mau kepala 4. Saya melamar jadi pengurus KNPI, Anda terima nggak? Apalagi dengan beban saya ini, misalnya saya senior. Itu dia kan. Nah, itu bagaimana itu? Jadi Coba. mungkin saya bisa, tapi ada itu kan, betulan ada yang menawarkan diri. Jadi dia dari rekomendasi senior juga. Oke. Masuk, coba hubungi dengan ketua. Jadi ada salah satu senior lah yang menurut saya hampir 40 lah Kanda umurnya. Jadi saya sampaikan Kanda, nanti saya komunikasi dulu dengan yang iya. Saya ini Kanda karena kita nanti kualat kalau tolong itu. ketua bidang ini tolong buat surat dulu, kita mau ke sini nanti antar surat ya. Wah, anak 27 tahun Pak. Masa nyuruh yang 40 tahun gitu kan. Nah, ini kan aneh gitu ya, kan. Aneh. Agak-agak inilah kita secara etika kan harus dijaga juga kan. Ya, apakah memang mereka yang belum sadar-sadar atau memang ada sesuatu yang menarik KNPI ini sehingga mereka belum bisa lepas begitu ya. Pemain lama di KNPI. Pemain lama begitu ya. Oke, nggak apa-apa, kita ini yang perlu sebenarnya perlu kita buka sebenarnya. Tantangan ini sebenarnya yang menjadi jadi gini, saya berpikir Bung Andre yang sudah sangat baik, yang niat naik, karena memang di KNPI ini kan ini adalah bentuk pengabdian sebenarnya. Betul. Ya kan? Menghabiskan waktu di KNPI untuk kemakmuran bangsa negara ini luar biasa. Tapi kalau misalnya ada tantangan-tantangan seperti ini, ya harus diantisipasi gitu. Karena selanjutnya, apakah yakin bahwa di KNPI nanti Anda memiliki pengaruh yang besar terhadap semua orang, terkhususnya pemuda? Dan bagaimana Anda bisa merangkul semua organisasi kepemudaan ini bisa menjadi satu, sehingga Kota Tarakan jauh lebih baik gitu nanti ke depannya? Iya, menurut saya kan begini, apa yang saya tanam selama ini selama berkuliah, berorganisasi di dimanapun saya berada, nah mungkin hari ini itulah yang saya tuai. Maksudnya dalam arti perahu besar yang saya bawa, kelompok-kelompok OKP yang mendukung saya, itu bentuk pengabdian saya kepada mereka selama berkuliah kemarin, beberapa tahun kemarin lah. Jadi memang saya punya keinginan besar lah untuk merubah KNPI dari wajah yang mungkin belum terlalu diperhitungkan di masyarakat. Saya yakin ketika tahun pertama saya akan berikan saya tantangan. Tahun pertama saya akan buktikan bahwa KNPI itu punya surat yang nantinya memiliki power ya. Power dalam istilah untuk kebaikan Kota Tarakan ya. Mungkin dalam artian kalau ada yang nyeleneh dikit kita surati
Ya. bisa kembali ke jalan yang benar gitu kan? Ya. Apakah jadi gini ambigu nih saya melihatnya ya. Surat itu surat apa? Apakah sebagai pemuda, agen of change gitu Ya. kan, agen perubahan? Apakah Ya. surat yang lain gini kan atau 86 gitu kan? Nah kita nggak tahu nih ya. Kira-kira apa? Coba dijelaskan lebih detail lagi. Iya, maksudnya surat dalam artian ketika ada hal yang melenceng lah. Oh, Ada hal yang oke. melenceng Nah, di ini kan masyarakat. jelas gitu Ini kan kan. banyak laporan kan, Dak? Ini kami lagi ngusut di Oke. salah satu perusahaan di yang mungkin viral kemarin kan, Dak, Oke. bisa cek tuh. Katanya ada beberapa buruh pekerja di sana yang hampir berapa lama gajinya tidak terbayarkan. Nah, itu lagi kami usut sekarang. Nah, jadi Masalah-masalah seperti ini kan yang harus dicarikan solusi. Jadi sebenarnya. wakil ketua bidang kajian strategis itu juga lagi mendalami materi. Mereka berkomunikasi dengan beberapa buruh di sana. Jadi saya sampaikan kepada perusahaan yang nantinya mudahan lah mereka menonton ya. Ya. Hati-hati, jangan Ya, main-main di Tarakan. Ya, gitu, Tarakan ya. Setidaknya bekerja yang benar gitu Bekerjalah kan dengan ya, baik. jangan sampai menjolimi orang gitu kan. Ya, betul sekali kan. Oke, salah satu tantangan terbesar bangsa ini ke depannya ya di kalangan pemuda, jangan coba-coba untuk melakukan hal-hal yang tidak baik. Salah satunya adalah korupsi. Betul. Ya kan? Nah, apalagi ya pemerintahan ini selalu berjalan ya potensi-potensi terhadap korupsi dan memang pemerintahan kita sekarang juga fokus terhadap pemberantasan korupsi ya Pak Presiden Prabowo sudah menegaskan hal itu. Nah ini bagaimana kalau misalnya ada indikasi-indikasi korupsi yang terjadi, misalnya ya di legislatif ataupun di eksekutif ataupun dimanapun itu, ya. Bagaimana pendapat Anda untuk pemberantasan korupsi ke depannya baik KNP? Apakah di blueprint Anda itu sudah termasuk di dalam Ya. itu? Jadi Kanda, saya sampaikan sekali lagi kepada semua lah yang mendengarkan di sini, hadirnya KNPI untuk tahun ini kepengurusan ini kami menghadirkan program check and balance juga di pemerintahan, di sektor manapun lah, di BUMD dan lain sebagainya. Kami menghadirkan program check and balance. Jadi setiap ada aduan, ada hal-hal yang mencurigakan, itu pasti kami akan usut. Tapi saya pasti sampaikan ke teman-teman yang lain, coba usut dulu itu, investigasi dulu, apakah memang betul atau tidak. Ya nanti yang berwajib lah yang menentukan kan. Ya mungkin seperti itu dia kan. Oke, setidaknya pemuda KNPI sebagai ya, agen of change juga Iya, tetap untuk mengawasi ya kota ini ya. Betul. Ya supaya tidak terjadi hal-hal yang ya melanggar hal-hal yang Ya. tidak baik lah. Oke. Siap. Luar biasa sekali kita ngobrol ya pada kali ini luar biasa. Oke, Siap. tadi sudah bicara tentang strategi. Yang terakhir, setelah Anda di KNPI, apa yang mungkin kalau tadi katanya mau masuk di jajaran eksekutif atau legislatif, mana yang Anda pilih dulu? Legislatif atau eksekutif? Atau malah jadi pengusaha? Atau terserah? Ya, Jadi apa yang sebenarnya- dan begini, Anda ini membawa perahu KNPI bersama-sama, ada sekretaris itu, ada bendahara, Iya, ada betul. wakil ketua. Betul. Apakah Anda akan terus menjaga atau mengawal mereka? Setelah di KNPI, kalian ini mau ngapain semua? Di KNPI, dan ketika selesai kita purna demisioner, saya mau kalian itu ke tempat yang betul-betul kalian merasa bebas, terekspresi lah istilahnya. Nah, maksudnya ketika kalian ingin berproses dimanapun, di partai politik kah, di BUMD kah, atau kerja dimanapun itulah, saya mau semua terkoneksi. Jadi ketika nanti pada saat pileg atau pilkada, gerbong-gerbong KNP ini bisa berkomunikasi dengan baik. Nah, jadi seperti itu. Kalau untuk saya Kanda, ketika semuanya sudah settle dalam ekonomi, dalam apapun itu, hal apapun itu, ketika sudah settle, ya kita lihat lagi bursa nanti di pileg ataupun di eksekutif lah ya. Bergengsi sekali kalau eksekutif pun Kanda tahu berapa nominal sekarang.
untuk maju di ya kalau mau disensor aja. Itu sudah menjadi hal yang lumrah, udah biasa aja sebenarnya ya. Nah jadi memang Maju legislatif, eksekutif pasti butuh modal. butuh modal kan nah. Oke. Jadi modal itu bukan sedikit ya. Iya. Bukan sedikit nah. Kos politiknya tinggi. Kos memang. politik apalagi di Kaltara. Ya. Kos politiknya tinggi sekali. Apalagi kalau kita mau maju pilkada. Tapi nonsen aja ya kalau kita bicara pilkada hari ini. Tapi tidak tahu, mana tahu nanti Generasi selanjutnya ya ataupun bisa merubah ini semua gitu kan ya. Tapi nggak apa-apa, coba aja dulu gitu kan. punya harapan besar kita untuk merubah hal tersebut. Tapi ketika semuanya melakukan itu, kita ketinggalannya sudah terpaksa kita lakukan juga. Ngomong-ngomong, Anda ini partai apa ini ya kira-kira? Jangan-jangan sebenarnya belum ada partai, tapi kayaknya udah dilirik nih karena bergening bakal ketua KNPI Tarakan. Saya kan saya untuk hari ini belum punya KTA, kartu tanda anggota partai belum ada. Kayaknya sudah ini. Kemarin saya banyak sekali berprosesnya, berprosesnya di PKB, saya berproses juga di Gerindra hari ini di Gerindra berproses. Setidaknya kenal dengan semua lini partai ya sementara ya. Sementara begitu. Cuma memang untuk keputusan itu kan belum menentukan. Tapi mungkin nggak tahu lah ya. Menarik sih kalau Gerindra nantinya. Gerindra saya lihat menarik. Masih 5 tahun lagi. Iya masih lama sih. Kan kita lihat. Tapi sebenarnya walaupun masih 5 tahun lagi, prosesnya 2 tahun lagi udah jalan sebenarnya. Kita lihat gitu ya. Oke lah kalau gitu sukses Bung Andri Setiawan ya dari Ketua KNPI terpilih ya. Saat ini masih terpilih. Ya. Mungkin nanti tayang mungkin sudah dilantik ya tiba-tiba ya. Oke, sukses untuk Anda ya. Sukses dan untuk teman-teman yang lain. Kami di Borneo TV juga mendukung untuk perusahaan Anda. Ya siapa tahu nanti dari KNPI ada ingin dikerjasamakan atau mau hadir sebagai narasumber. Jangan kapok-kapok ya untuk datang di sini ya. Kita akan membahas hal-hal menarik lainnya nanti akan datang. Terima kasih Mas. Siap. Ganda. Baik, pemirsa, demikian Borneo Inspirasi kali ini dan teruslah bersama kami di Borneo TV. Sampai jumpa di waktu yang akan datang. Borneo Inspirasi.